hari ini kami akan melakukan psikoedukasi pada guru. Saksikan. Dah. Sebelumnya, perkenalkan saya semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Psikologi. Jadi kami di sini tujuannya untuk melakukan program edukasi mengenai kekerasan seksual, khususnya child grooming. Nah, menurut saya nih, itu suatu fakta sih kalau kekerasan seksual itu terjadi karena anak menggunakan pakaian terbuka. Bentuk lain yang dari bentuk dari kekerasan seksual itu bukan hanya cucu merawat tadi, ada dia pemerkosaan atau perselingkuhan gitu. Lalu ada tindakan sodomi, itu seks oral. Lalu ada seksual gestur atau verbalnya. Jadi, child grooming itu merupakan strategi manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak yang akhirnya akan mengeksploitasi anak secara seksual. Di tidurnya ada nggak tanda-tanda? Tidur? Kalau misalkan Misalnya model tidurnya kayak gimana ada? Gaya tidur, khususnya. kalau gaya tidurnya mungkin enggak ya Ustazah, tapi dia tuh kan akan kembali kayak dulu dia kayak apa, kembali ke masa kecilnya, dia sering ngompol gitu. Yang sebelumnya udah berhenti ngompolnya, tiba-tiba dia ngompol lagi gitu dalam beberapa waktu ya. Terus dia tuh mimpi buruk gitu. Kalau untuk gaya tidur mungkin enggak Ustazah, tapi kalau dalam tidur ya itu dia sering mimpi buruk gitu. Nah, perlu kita sadari bahwasannya anak itu bukan tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, terus ke siapa mereka harus berbicara ketika mereka itu mengalami sebuah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu, mari kita bekali anak, mengajarkan anak sebuah kepercayaan, rasa percaya diri, keberanian, pengetahuan untuk dia bisa lebih aware, lebih bisa menjaga dirinya sendiri ketika dia mengalami atau berada di situasi yang membuatnya tidak merasa nyaman gitu. Nah, jadi di sini penanganan dan pelaporan ini ketika kita sudah menemukan tanda-tanda kecurigaan atau mungkin seorang anak itu sudah mengungkapkan kepada kita apa yang dialami. Nah, perlu diperhatikan ketika sudah terlihat tanda-tanda seperti tadi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu seberapa sering sih seorang anak itu jujur, merasa aman ketika mereka jujur kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga seberapa sering seorang anak itu dia merasa dipedulikan oleh kita. Di mana terapinya bagi anak yang sudah lama mendapatkan itu dan justru dia lebih merasa nyaman, lebih nyaman dia. Jadi saya pernah dengar kasusnya. Jadi ibu atau apanya ya, tantenya gitu ya, yang melakukan, dampaknya dia kayak sama orang dewasa itu kayak apa ya, gesek-gesek gitu. Nah, pokoknya ada kenyamanan gitu. Gimana terapinya? Dan bagi anak yang udah seperti itu kan biasanya kan kalau pedofil itu kan kalau dikaji latar belakangnya pernah mengalami hal seperti itu. Tanda-tandanya di mana selain dia gesek-gesek ke orang dewasa, terus tanda-tandanya yang lain di mana, terus terapinya seperti apa bagi yang nyaman. Kalau tadi kan role play-nya dia takut, nggak nyaman. Nanti kan baru-baru. Bagi yang sudah nyaman dan dia merasa hal seperti itu wajar gitu. Karena dari awal dia udah merasa kayak ada kenyamanan gitu dari orang dewasa. Itu gimana penanganannya, terapinya gimana? Awalnya di sekitar sekolah sudah ada pertemuannya, terus lama-lama dia ngajak kayak gitu. Jadi dia sudah bercerita ke orang tua. Terus kenapa Gina nggak bisa bercerita sama Umi? Takut Ustazah nanti dimarahin. Oke. Halo guys. Hari ini
kami sudah selesai melakukan psikoedukasi di Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Dah.